bahwa kami menuju Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Oleh karena itulah kami senantiasa merindukan firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang mengarahkan langkah-langkah kami, firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami untuk mengambil sikap dan juga mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami senantiasa selaras dengan kehendak dan tujuan Allah yang mulia di dalam dan melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Roh Allah yang kudus menolong kami Tuhan untuk mengalami lawatan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami terus dibaharui, terus diubahkan oleh Tuhan, dan kiranya kami semakin serupa dengan Kristus sebagaimana Engkau berkehendak. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Buah roh adalah kelemah lembutan. Buah roh adalah kelemah lembutan. Setelah ada 7 sense of the fruit Holy Spirit ya. Jadi 7 ini yang ke-8. Waktu saya mempersiapkan renungan firman Tuhan ini, suami saya bertanya, Mama nanti tema firman Tuhan di hari Minggu apa? Saya bilang buah roh adalah kelemah lembutan. Lalu dia bilang, wah ini bertolak belakang katanya. Wah ini kayaknya tentangan gitu ya. Waduh, saya agak tersentak gitu ya. Apa suami saya mengatakan bertentangan dengan tema itu? Ya, kita memang harus terbuka ya untuk dievaluasi. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kelemah lembutan yang merupakan salah satu sensasi dari buah Roh Kudus yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dan juga saudara-saudaraku, kalau kita mendengarkan lemah lembut, apa yang tiba-tiba keluar dari pemikiran kita? Tiba-tiba kita mikir apa? Gitu ya. Saya tanya suami saya, Pak tolong katakan satu kata tentang lemah lembut. Tidak perlu definisi. Lalu suami saya bilang, tidak kasar. Salah satu ya, salah satu. Tapi biasanya lemah lembut itu seringkali diidentikan dengan perempuan, kan? Ketika saya mencoba browse ya, cari gambar tentang lemah lembut, gambar ciri-ciri semuanya, gambar perempuan. Jadi rupanya dunia ini memframing ya, lemah lembut itu identik dengan perempuan. Tapi suami saya bilang bertolak belakang gitu ya dengan saya. Tidak apa-apa, saya pikir itu adalah pandangan yang menurut pendapat yang korektif ya, maksudnya mengevaluasi saya sebagai seorang istri, sebagai seorang hamba Tuhan. Saya tidak marah. Lalu kemudian seringkali juga kita mengidentikan lemah lembut itu tentang senyum. Kalau orang yang suka senyum, wah orangnya lemah lembut ya, ya ramah ya, gitu ya. Seringkali lemah lembut itu kita frame dengan apa? Senyum. Kalau berbicara itu nadanya rendah, nggak tinggi, ya volumenya itu tidak sampai merusak telinga, tidak melewati batas desibel. Kemampuan telinga kita untuk mendengar, gitu ya. Tidak kasar. Dan orang yang lemah lembut itu biasanya identik dengan apa? Suka mengalah. Ya, sing waras, sing ngalah katanya ya. Ngapain ngotot-ngotot gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pikir bahwa ini tidaklah pendapat yang salah. Ya, tidak ada yang salah dengan pendapat ini. Biasanya memang bicara tentang kelemah lembutan itu, orang senantiasa seringkali memang menilai daripada apa yang nampak
Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, mari kita membaca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, ini adalah bagian dari buah roh yang ke-8. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya mencoba mencari pengertian lemah lembut ini sebenarnya apa. Apakah benar seperti yang suami saya katakan bahwa orang yang lemah lembut itu adalah orang yang tidak kasar? Apakah benar seperti pendapat orang lain bahwa orang yang lemah lembut itu adalah ramah, suka senyum, ya, suka mengalah? Saya coba cari dan saya menemukan beberapa hal, Bapak Ibu, bahwa kelemah lembutan itu, ya, dalam bahasa yang sering digunakan secara umum itu adalah gentleness. Tiba-tiba saya teringat, seringkali kalau ada masalah, ada persoalan antara dua belah pihak, selalu dikatakan begini, bukan? Selesaikan dengan gentleman dong. Nah, gentleman itu gimana sih? Seringkali orang berpikir bahwa gentleman itu berani, bertanggung jawab. Selesaikan dengan hebat, maksudnya harus selesai. Bila perlu terjadi permasalahan dan sebagainya. Gentleman itu seolah-olah menunjukkan kegagahannya, kehebatan. Nah, kelemah lembutan itu juga diartikan weakness, bukan weakness. Ya. Weakness itu kelemahan. Kalau weakness, kelembutan. Jadi kelemah lembutan itu diartikan sebagai suatu kekuatan, bukan kelemahan. Kemampuan untuk mengakomodir, untuk menerima, untuk memahami kelemahan orang lain. Luar biasa, bukan? Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa menerima kelemahan sesamanya, bisa memahami keterbatasan orang lain, tidak mudah menghakimi, tidak mudah merendahkan orang lain. Itulah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu tidak sama dengan orang yang kompromi dengan dosa. Orang yang kompromi dengan dosa itu adalah ketika orang melihat jatuh dalam dosa, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, dia tahu itu dari depan matanya, tapi dia keep silent. Dia kunci mulutnya rapat-rapat, tidak berbicara apapun. Nah, orang seperti itu adalah orang yang tidak lemah lembut sama sekali. Jadi orang lemah lembut itu adalah orang yang tidak kompromi dengan dosa, orang yang tegas terhadap dosa, orang yang menyatakan salah itu adalah salah, benar itu adalah benar. Itulah lemah lembut. Ya. Selain itu, kelemah lembutan itu juga berbicara tentang sesuatu yang tidak hanya tampak di luar. Kelemah lembutan itu tidak berbicara tentang perilaku yang hanya tampak di luar. Tadi di awal saya katakan bahwa seringkali kita memframing kelemah lembutan itu dengan senyum, dengan ramah, sapaan yang manis. Ya. Walaupun itu tidak sama sekali salah, tetapi kelemah lembutan itu tidak sebatas apa yang nampak. Yang nampak di luar ataupun perkataan-perkataan. Karena apa? Karena orang bisa tersenyum tapi hatinya marah. Orang bisa berkata-kata lembut tapi di dalam hatinya dia mengutuk orang yang sedang dia ajak bicara. Orang yang demikian bukanlah orang yang lemah lembut. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita seperti itu.
walaupun penampakannya dia tersenyum, nadanya rendah, ramah, dan seterusnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kelemah lembutan itu bukan watak alamiah kita, bukan karakter bawaan kita, bukan milik kita, bukan sesuatu yang dapat kita upayakan. Ya, misalnya kita sekolah kepribadian atau kursus tentang kepribadian, mempelajari tentang karakter, lalu tiba-tiba kelemah lembutan itu menjadi karakter kita. Tidak, tapi itu adalah karya daripada Roh Kudus, bukan berasal dari diri kita. Merriam Webster ya menyebutkan begini, lawan dari lemah lembut adalah egois. Jadi kalau orang yang masih egois, dia bukan orang yang lemah lembut. Dia tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Sombong. Orang yang tidak lemah lembut itu sombong. Ya. Dia seringkali berorientasi kepada dirinya sendiri. Dia ingin orang lain menghormati dia, melihat dia, menghargai dia. Semuanya hanya dia saja, yang lain tidak perlu. Angkuh, suka memandang rendah orang lain, agresif. Ya, kalau agresif dalam hal bekerja, saya pikir itu sah-sah saja. Tapi kalau agresif ini adalah suatu respon terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar kita yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita, langsung kita agresif, kita langsung berespon secara masif dan sebagainya. Nah, itu namanya bukan lemah lembut. Itu lawan dari kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukanlah mentalitas keset. Ini seringkali ya Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Saya dulu berpikir gini, memang ada seringkali saya dengar begini, hamba Tuhan itu harus siap jadi keset. Ya, keset itu tahu ya Bapak Ibu ya, itu adalah apa itu? Selembar kain atau benda nilon atau apalah ya, biasanya ditaruh di depan pintu untuk membersihkan kotoran di atasnya supaya ketika masuk rumahnya bersih gitu ya. Nah, seringkali begitu, hamba Tuhan itu harusnya jadi keset, diinjak, ya dipakai untuk membersihkan diri seseorang dan sebagainya. Nah, Merriam Webster itu mengatakan bukan mentalitas, ya. Tahu mentalitas? Kalau udah bicara mentalitas, aduh saya ini apalah itu maksudnya, ya. Memandang diri rendah itu orang bermentalitas keset. Tidak menghargai dirinya itu bermentalitas keset. Dan itu bukanlah kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukanlah diam saat menghadapi ketidakadilan. Sebaliknya, kelemah lembutan tidak membalas ketika ia disakiti dan tidak memancarkan kesombongan dan narsisme. Ya, orang yang lemah lembut itu walaupun dia disakiti, dia tidak ingin membalas. Ya, walaupun dia ingin membalas, dia ingat, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang dia ingat, orang yang lemah lembut. Ya. Justru dikatakan lagi di bagian firman Tuhan yang lain dalam kitab Amsal, ya, jika engkau melakukan kebaikan kepada orang yang menyakiti engkau, engkau sedang menaruh bara di atas kepalanya. Jadi ketika kita disakiti, ya, kelemah lembutan itu akan melindungi hati kita, membentengi hati kita, sehingga tidak ada keinginan untuk membalas itu. Kelemah lembutan bertentangan dengan kemarahan dan balas dendam. Bukan berarti seorang yang lemah lembut itu tidak boleh marah, ya. Bukan berarti seorang yang lemah lembut itu tidak bisa menegur dosa. Ketika Tuhan Yesus mendapati para imam dan
untuk tujuan kebaikan, tapi dengan cara yang terukur. Nah, ini dia. Apa ukurannya? Kalau kita marah, ukurannya adalah kasih. Ya. Karena kasih, dengan kasih, untuk menyatakan kasih. Saya mendapat ini, ada satu statement yang saya temukan. Gentleness is a sacred gift that proves its truth comes from love. Ya. Jadi kelemah lembutan adalah pemberian hadiah anugerah yang kudus, yang suci, yang dari dalamnya timbul kebenaran yang bersumber dari kasih. Kebenaran yang bersumber dari kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam Matius pasal 11 ayat 29, sebelumnya ayat 28, Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku engkau semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Lalu ayat 29 katakan, pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Memang seringkali lemah lembut dan rendah hati ini disandingkan. Ya, seringkali disandingkan. Yesus mengajak kita supaya kita belajar tentang kelemah lembutan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Karena Dia sudah mempraktekannya secara sempurna. Dia tidak kompromi terhadap dosa. Dia menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Dia bersikap ramah. Dia tidak marah tanpa alasan. Yesus mengajak kita, orang-orang yang percaya kepadanya, untuk belajar daripada Dia, memiliki hati yang lemah lembut. Dan itu sudah sebenarnya dianugerahkan kepada kita ketika kita percaya kepadanya. Roh Kudus itu mengerjakan di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Dalam satu catatan ESV Study Bible dijelaskan begini: orang yang rendah hati adalah orang yang lembut. Mereka tidak memaksakan diri mereka sendiri kepada orang lain. Mereka tidak memaksakan diri kepada orang lain. Tidak suka memaksa orang lain untuk memenuhi keinginannya. Itu orang yang lemah lembut. Ya. Mereka tidak memaksakan diri mereka kepada orang lain untuk memajukan agendanya sendiri dengan kekuatannya sendiri, tetapi mereka akan tetap mewarisi bumi karena mereka percaya kepada Tuhan. Ya, ini secara pribadi untuk saya, ini adalah satu pengalaman yang hidup. Ketika kita melakukan sesuatu, sebenarnya kita melakukan itu untuk apa? Karena apa? Seringkali kita ingin memaksakan kehendak kita supaya keinginan kita yang dilakukan, tujuan kita yang tercapai. Kita merasa kita punya power, punya kekuasaan, punya kedudukan. Kita punya segalanya untuk memaksa orang melakukan apa yang kita inginkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itu sama sekali bertentangan dengan buah dan karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Kalau itu ada di dalam kita, kita buang, kita lepas, dan kita harus tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, kelemah lembutan itu membawa kita menjadi ahli waris, baik di bumi maupun di surga. Amin. Yesus ketika mengajar di bukit, dalam khotbahnya dikatakan, salah satunya pasal 5 ayat 5 dikatakan begini: berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan
memiliki bumi. Ya. Bahasa lain mengatakan diberkatilah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Yang lemah lembut di sini disejajarkan dengan rendah hati dalam Mazmur 37 ayat 11, bahwa orang-orang yang rendah hati mereka akan yang akan mewarisi bumi. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang tunduk, yang patuh hanya kepada kehendak Tuhan, bukan kehendaknya atau kepada kehendak orang lain. Orang yang lemah lembut adalah orang yang berlindung hanya kepada Tuhan, bukan berlindung kepada kekuasaan manusia. Orang yang lemah lembut adalah orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya sebetulnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada orang lain atau sesuatu hal. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi dan bukan mereka yang merampasnya dengan kekerasan. Ya. Memiliki bumi, memiliki kekayaan itu otomatis, auto katanya ya. Kalau ada auto tipe, auto owner, jadi otomatis menjadi pemilik bumi ini, bukan dunia ya. Dipakai di sini bukan dunia, tapi pemilik bumi yang adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, karena Allah sempurna. Di dalam Amsal 31 ayat 26 ini satu hal yang menarik Bapak Ibu Jemaat. Dikatakan begini, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Dalam terjemahan lain, kedua, terjemahan yang kedua, lemah lembut itu diterjemahkan ulang dengan kasih setia. Waduh, saya ini orang yang membuka mulutnya dengan hikmat, ya, pengajaran yang penuh dengan kasih setia, yang diterjemahkan dengan lemah lembut, itu ada di lidahnya, ya, keluar dalam bentuk kata-kata yang menunjukkan kasih setia dari Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang teolog Matthew Henry, dia juga menyebutkan begini, orang yang lemah lembut menunjukkan kegembiraan. Amin. Orang yang lemah lembut itu jangan lupa, bukan hanya lemas lembut ya, bukan lemas lembut, dia juga harus menunjukkan, mengekspresikan ada sukacita, ada kegembiraan, walaupun situasi sangat sulit, kondisi tidak memungkinkan untuk bahagia, perekonomiannya sedang tidak baik-baik saja, situasi keluarganya sedang sangat dalam tanda kutip banyak masalah, tapi dia tetap bisa menunjukkan kegembiraan dan kebahagiaan karena Roh Kudus yang mengerjakan itu di dalam dirinya. Apapun yang terjadi di sekitar dunia kita ini, yang ada di hadapan kita, di lingkungan keluarga kita, lingkungan kerja kita, lingkungan masyarakat di mana kita tinggal, ya, orang yang lemah lembut akan berpegang teguh pada pemeliharaan dan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Ini luar biasa penjabaran Matthew Henry di sini. Orang yang lemah lembut, dia menikmati hidup, walaupun hidup itu tidak baik-baik saja, nikmati saja, ada sukacita. Bahkan dikatakan orang yang lemah lembut itu tahu bersyukur senantiasa, walaupun secara manusia, secara kondisi tidak ada alasan dan sepertinya tidak ada yang bisa disyukuri, tapi orang yang lemah lembut tetap bersyukur oleh karena situasi yang sulit itu pun, kondisi yang tidak baik itu pun, dia mampu untuk bersyukur. Karena apa? Dia percaya bahwa Tuhan ada di dalam hidupnya. Tuhan sanggup memelihara dia, bahwa rencana Tuhan yang besar, yang agung, yang mulia itu tidak akan pernah gagal di dalam hidupnya. Meskipun dia gagal, meskipun keadaan tidak memungkinkan. John Gill, dia juga seorang peneliti
Dia katakan begini, orang yang lemah lembut itu tidak suka iri. Nah, kalau suka iri, tetangganya punya sesuatu yang lebih daripada dia, yang dia belum punya, atau dia punya barang yang sama, tapi mungkin nilainya atau kelasnya atau serinya lebih rendah daripada milik temannya. Nah, itu kalau dia iri, berarti tidak ada kelemah lembutan di dalam dirinya. Orang yang lemah lembut itu tidak balas dendam dan sabar. Nah, ini salah satu yang terkait ya di dalam buah roh, itu salah satu sensasi juga dalam buah roh. Ya, kelemah lembutan itu juga berbicara tentang kesabaran menghadapi kesulitan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan keadaan. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Tidak pernah menyalahkan apapun. Tapi dia belajar tunduk kepada Tuhan dan mempercayai bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, semua itu dalam kontrol Tuhan. Kesimpulannya bagi kita semua, kelemah lembutan itu datangnya dari Tuhan. Ditanamkan Allah ke dalam hati setiap orang percaya melalui karya Roh Kudus, bukan karena usaha kita, tetapi oleh karena Allah sendiri menganugerahkannya secara cuma-cuma bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga oleh kelemah lembutan itu kita mampu untuk tunduk, ya. Oleh kelemah lembutan kita mampu untuk tunduk kepada kehendak Allah. Kita mampu untuk tidak menentang keputusan Allah dalam kehidupan kita melalui segala kondisi yang kita hadapi. Karena apa? Karena Allah adalah benar dan tidak ada satupun kesalahan dalam rancangannya dan keputusannya. Tidak ada satupun kegagalan untuk mencapai tujuannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu pertanyaan yang bersifat refleksi. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Jangan tanyakan kepada temanmu di kiri kanan, jangan tanyakan kepada suamimu, istrimu, jangan tanyakan kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu, tapi tanyakan kepada diri sendiri. Sudahkah saya memiliki kelemah lembutan sebagai tanda bahwa saya sudah hidup baru dalam Kristus dan saya sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Sudahkah saya memiliki kelemah lembutan itu? Sudahkah saya memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus dan memiliki kelemah lembutan? Sudahkah saya belajar tunduk kepada kehendak dan kedaulatan Tuhan? Sudahkah saya menjadi orang yang senantiasa berserah kepada Tuhan tanpa menyalahkan apapun dan siapapun? Yang kedua, pertanyaan yang perlu dan harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Sudahkah kelemah lembutan itu? Kalau kita katakan, ya sudah, saya sudah hidup baru, di dalam saya ada Roh Kudus, saya jadi orang yang lemah lembut. Pertanyaan yang kedua, sudahkah itu tercermin melalui perkataan dan perbuatan kita? Apakah kata-kata kita itu manis hanya karena pemanis, atau memang benar-benar manis yang lahir dari hati yang lemah lembut? Apakah perbuatan kita itu sungguh-sungguh lahir dari hati yang lemah lembut, atau hanya untuk pencitraan supaya dipuji orang, supaya orang senang, ya, supaya kita mendapatkan keuntungan daripadanya, atau ada alasan-alasan lain? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan kembali. Salah satu bagian dari buah Roh Kudus yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita tanya lagi ke dalam diri kita, apakah itu memang sudah ada dan apakah itu sudah tercermin dalam diri kita? Kiranya Tuhan
Tuhan Yesus menolong kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita semua. Karena dengan mencerminkan, mewujudkan, menyatakan karya Roh Kudus dengan kelemah lembutan itu, maka hidup kita akan dipulihkan dan hidup kita dapat dipakai Tuhan untuk memulihkan orang lain. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersyukur untuk firman. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami merenungkan lagi lebih dalam mengenai kelemah lembutan yang adalah satu bagian dari karya Roh Kudus di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Ketika kami bercermin dari kebenaran firman Tuhan ini, kami mendapati bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam diri kami, Tuhan. Masih banyak hal yang perlu dievaluasi, dikoreksi, dan masih terus dibaharui. Kiranya Tuhan tolong kami, kiranya Tuhan memampukan kami. Biarlah firman ini Tuhan menjadi rema di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu, bukan hanya sebagai pendengar yang setia, hanya pembelajar secara teori, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, sehingga ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Engkau mendapati kami adalah hamba-hamba yang baik, yang setia, yang mempertanggungjawabkan hidup kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau menolong kami atas segala kelemahan kami. Biarlah Roh Kudus yang terus memampukan kami. Setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini masih bergumul dengan kelemah lembutan, di dalam hati masih ada kemarahan yang tidak diselesaikan, masih ada dendam yang ingin dibalaskan, masih ada keegoisan, kesombongan, keangkuhan. Tuhan tolong ampuni Tuhan, ampuni kami, tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kami tidak membiarkan kedagingan itu membuat kami sesat, berpikir bahwa kami selalu benar. Tapi kebenaran firman Tuhan pada pagi ini sudah mengoreksi kami, sudah menunjukkan kepada kami bahwa sesungguhnya siapapun kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini adalah orang-orang yang belum sempurna di dalam kelemah lembutan, tapi kami adalah orang-orang yang akan terus disempurnakan di dalam pertolongan Roh Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat dan Pemilik hidup kami menyerahkan dan menundukkan,